Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ketemu lagi dengan Bu Aulia. Sekarang kita sudah memasuki masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita berganti subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang anak-anak, berapakah umur kalian saat ini? Perkembangan apa saja yang kalian alami? Ketika masih bayi, kalian belum dapat melakukan apa-apa. Setelah agak besar, kemudian mulai belajar merangkak, berjalan, makan. Nah, semakin besar, kalian mampu melakukan banyak hal. Hingga saat ini, kalian sudah bersekolah dan memiliki banyak teman. Kalian harus selalu bersyukur, karena itu semua adalah karunia dari Tuhan. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya, anak-anak. Salah satu ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup itu adalah salah satunya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia itu terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Seperti itu ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di samping itu menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Ya, seorang bayi itu mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat badan, dan perubahan bentuk tubuh. Selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Nah, ketika masih bayi, kalian tidak dapat berbicara. Setelah besar, kalian dapat berbicara dan bersosialisasi dengan teman-teman. Seperti itu. Suatu saat nanti, kalian akan dapat berbicara seperti orang dewasa. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa itu disebut dengan perkembangan, anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, di sini manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan. Coba kita perhatikan gambarnya. Gambar sebelah kiri kalian itu adalah seorang bayi yang sedang minum susu dengan menggunakan botol. Dan yang sebelah kanan kalian itu bayi tersebut sudah besar, jadi mengalami perubahan ya. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang kita lihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan Edo kuat memegang tempat minum itu yang lebih berat dari botol susu. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan berolahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan itu digunakan dalam menari, anak-anak. Mari kita lihat ya. Nah, dalam tari itu ada dua gerak, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Kita bahas ya, anak-anak ya. Gerak kuat itu adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan itu ada kepala, tangan, dan kaki. Jadi, untuk
menari, biasanya semua anggota badan bisa kita gerakkan. Kita lihat contohnya ya. Nah, seperti ini. Contoh gerak kepala yaitu ada 3 anak-anak. Menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Maaf, ada 4. Yang pertama adalah gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, mengangguk. Mengangguk itu ke atas ke bawah. Gerakan menggeleng, kepalanya digeleng-gelengkan ke kanan dan ke kiri. Sekarang contoh gerak tangan, yaitu gerakan melambai. Gerakan melambai itu seperti kita menirukan pohon yang ditiup angin, seperti itu. Gerakan merentang. Merentang adalah gerakan kedua tangan kita taruh di samping. Yang ketiga adalah gerakan mengangkat. Jadi kedua tangan kita angkat ke atas. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah memasuki penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, kita dapat mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat, anak-anak. Bilangan yang nilai tempatnya sama harus diletakkan sejajar. Mari kita lihat ya. Nah, contohnya seperti ini. Jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan bersusun, itu yang kita hitung pertama kali itu adalah satuannya. Dari satuan, terus kita ke puluhan, ke satuan, lalu ke ribuannya. Contohnya adalah 2156 ditambah 1227, di mana di sini satuannya adalah 6 dan 7. 6 satuan dan 7 satuan. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Tulis angka 3-nya dan yang angka 1 itu disimpan di tempat puluhan. Jadi yang 1, 13 yang ditulis itu belakangnya anak-anak, 3 dan yang 1 itu disimpan di tempat puluhan. Jadi di sini puluhannya ada 5 puluhan dan 2 puluhan. Kita taruh satunya tadi untuk disimpan di atas angka 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah dengan 1 sama dengan 8. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 1, 2 ribuan ditambah 1 ribuan sama dengan 3 ribuan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi satuan ditambah satuan. Ya, selanjutnya yang simpanan tadi ditambahkan puluhan dengan puluhan. Jadi 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Ratusan ditambah ratusan. Ratusannya adalah 100 dan 200 sama dengan 300. Ribuan dengan ribuan. Ribuan ditambah ribuan. Di sini ada 2 dan 1 sama dengan 3 ribuan. Jadi 2156 ditambah 1227 hasilnya adalah 3383. Ingat anak-anak, setiap ada soal matematika, jadi kita harus memberikan jadi, ya. Kita lanjut. Menghargai keragaman sebagai pengamalan sila kedua. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri.
Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, di sini manfaat sikap bersatu di sekolah itu antara lain yang pertama adalah suasana kelas menjadi nyaman dan tertib. Suasana kelas menjadi nyaman dan tertib itu apabila kita bisa bergotong royong, saling membantu gitu ya. Yang kedua adalah terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan antar teman, seperti itu ya. Yang ketiga adalah saling membantu jika mengalami kesulitan. Saling membantu di sini bukan dalam hal memberikan jawaban saat ulangan ya anak-anak. Jadi saling membantu jika mengalami kesulitan di sini adalah misalkan Edo sedang membutuhkan bantuan untuk memindah kursi atau memindah meja atau memindah sesuatu yang berat. Nah, di sini kewajibannya adalah yang lain itu membantu apabila tidak sedang mengerjakan suatu apapun. Jadi kita bisa saling membantu. Nah, yang keempat adalah mencegah terjadinya perselisihan. Nah, kita lanjut sudah memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita di sini, yang pertama adalah menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi dalam soal itu nanti pasti ada yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua adalah tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang ketiga adalah hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Mari kita lihat ya contohnya. Nah, seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Kemudian, ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 buah. Berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Untuk mengetahui jumlah jeruk, kalian harus menghitung. Jadi di sini Bu Aulia menjelaskan ya, karena contohnya tidak ada yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui itu seperti seorang pedagang memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Dan yang diketahui yang kedua yaitu ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 buah. Ini yang diketahui. Sekarang kalimat yang ditanyakan. Yang ditanya adalah berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Nah, baru kalian menghitung penyelesaiannya. Sekarang kita menghitung dengan cara bersusun panjang dulu ya anak-anak. 2.538 itu kalau dipisah adalah 2.000-an ditambah 500-an ditambah 30-an dan ditambah 8 satuan. Lagi ditambah 1.246 itu kalau dipanjangkan adalah kalau kita pisahkan ya 1000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 6. Jangan lupa kita selalu menghitung dari satuannya. 8 ditambah 6 itu adalah 14. Kita tulis tetap 14 ya nak. 30 ditambah 40 sama dengan 70. 500 ditambah 200 sama dengan 700. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Nah, di sini kita panjangkan lagi sama dengan 3000 ditambah 700 ditambah 70 karena 14 itu terdiri dari 10 ditambah 4. Kita panjangkan lagi, kita
sederhanakan lagi. 3.000 ditambah 70. Nah, di sini 70 ditambah 10 ditambah 4. Karena di sini puluhan kita jadikan satu dengan puluhan ya. 70 ditambah 10 ditambah 4. 4-nya satuan. Sama dengan 3.000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 4. Sama dengan 3.784. Jadi, jangan lupa jadinya ya. 2.538 ditambah 1.256 hasilnya adalah sama dengan 3.784. Kita lanjut. Nah, sekarang sudah mengerti ya yang tadi Bu Aulia jelaskan. Sekarang tugasnya adalah kerjakan soal berikut seperti contoh di atas. Kalian boleh mengerjakan dengan cara bersusun panjang, boleh dengan cara bersusun pendek. Jangan lupa diberi, diketahui, dan ditanyakan. Lalu penyelesaiannya. Jangan lupa jadinya juga ditulis ya anak-anak. Nah, sekian dari Bu Aulia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah saja. Dan jangan lupa absennya masih ada di deskripsi seperti sebelumnya ya anak-anak. Bu Aulia tutup, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.